Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa guys subscribe karena subscribe itu gratis. Stay tune. Proses fotosintesis yang terjadi di kloroplas melalui dua tahap reaksi. Kedua reaksi tersebut diantaranya adalah reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang berlangsung di dalam membran tilakoid di grana. Grana adalah struktur bentukan membran tilakoid yang terbentuk dalam stroma, yaitu salah satu ruangan dalam kloroplas. Di dalam grana terdapat klorofil, yaitu pigmen yang berperan dalam proses fotosintesis. Dalam reaksi terang ini, klorofil menyerap cahaya nila. Energi yang ditangkap oleh klorofil digunakan untuk memecah molekul air. Reaksi ini disebut reaksi fotolisis karena proses penyerapan energi cahaya dan penguraian atau pemecahan molekul air menjadi oksigen dan hidrogen. Proses reaksi gelap berlangsung di dalam stroma. Reaksi membentuk gula dari bahan dasar CO2 yang diperoleh dari udara dan energi yang diperoleh dari reaksi terang. Reaksi gelap tidak membutuhkan cahaya matahari, tetapi tidak dapat berlangsung jika belum terjadi siklus terang, karena energi yang dipakai berasal dari reaksi terang. Ada dua macam siklus, yaitu siklus Calvin-Benson dan siklus Hertzsprung. Pada siklus Calvin-Benson, tumbuhan hanya menghasilkan senyawa dengan jumlah atom karbon 3, yaitu 3 fosfogliserat. Siklus ini dibantu oleh enzim rubisco. Pada siklus Hertzsprung, tumbuhan menghasilkan senyawa dengan jumlah atom karbon 4. Enzim yang berperan dalam siklus Hertzsprung adalah enzim fosfonupirufat karbosilase. Produk akhir siklus gelap diperoleh glukosa yang dipakai tumbuhan untuk aktivitasnya atau disimpan sebagai cadangan energi. Reaksi gelap. Pernahkah kalian mendengar istilah go green? Kenapa harus go green ya? Bukan go yellow ataupun warna lainnya? Hal ini mengacu pada tumbuhan hijau yang merupakan salah satu pokok terpenting bagi bumi kita. Bisa dibilang, jika tidak ada tumbuhan, maka makhluk hidup akan mati. Kok bisa ya tumbuhan menjadi bagian terpenting? Menurut ilmu biologi, tumbuhan menghasilkan oksigen, yang kemudian oksigen tersebut diperlukan oleh makhluk hidup untuk keberlangsungan kehidupannya, untuk bernafas. Dan istilah dalam pembentukan oksigen di tumbuhan disebut fotosintesis, yaitu proses pengubahan energi cahaya matahari menjadi energi kimia, kemudian menyimpan dalam bentuk glukosa. Proses ini terjadi hanya pada tumbuhan hijau dan beberapa ganggang dalam kingdom Protista. Tumbuhan hanya memerlukan cahaya CO2, HO2 untuk membentuk glukosa. Proses fotosintesis terjadi di kloroplas, lebih khususnya yaitu di pigmen hijau yang terlibat dalam fotosintesis. Fotosintesis terjadi terutama pada daun. Bagian khas dari daun meliputi epidermis atas, bagian bawah daun, mesofil daun, binder vasikuler, dan stomata. Sel-sel epidermis atas dan bawah tidak memiliki kloroplas sehingga fotosintesis tidak dapat terjadi di dalamnya. Bagian tersebut hanya berfungsi sebagai pelindung bagi daun. Pada stomata, terdapat lubang yang berada terutama pada epidermis bawah, berfungsi untuk pertukaran udara. Stomata akan membiarkan CO2 masuk ke dalam dan mengeluarkan O2. Bundel vasikuler atau pembuluh darah yang terdapat di daun merupakan bagian dari sistem transportasi tumbuhan. Di dalam air dan nutrisi bergerak di sekitar pabrik yang diperlukan. Jadi, itu adalah pengertian dari proses fotosintesis. Sedangkan proses fotosintesisnya adalah, pernahkah kalian mendengar setelah proses fotosintesis yang begitu panjang, maka hasil akhir dari fotosintesis tersebut adalah karbohidrat. Namun, patut diperhatikan, istilah karbohidrat tersebut dapat berupa monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Sebenarnya, hasil dari fotosintesis adalah gula sederhana batom, C-3. Senyawa ini sangat mudah bereaksi, sehingga sebelum diangkat perlu diubah terlebih dahulu menjadi gula lain, misalnya glukosa. Glukosa diangkat melalui film ke sel-sel daun yang lain
yang tidak berfotosintesis, yakni sel-sel batang dan sel-sel akar, untuk keperluan tumbuhan itu sendiri. Sisanya diubah ke dalam bentuk lain, yaitu dalam bentuk amilum, protein dan lipid yang disimpan untuk cadangan makanan. Hasil lain dari fotosintesis yaitu oksigen, yang sangat diperlukan oleh makhluk hidup. Oksigen dilepas ke lingkungan melalui stomata di bawah daun. Oksigen yang dilepas dimanfaatkan oleh organisme lain untuk proses pernafasan. Dan hasil oksigen inilah yang menjadikan tumbuhan begitu penting dan begitu pokok bagi keberlangsungan kehidupan.